Kemudian yang ketujuh, salat duha. Salat duha termasuk salat sunat yang kedudukannya tinggi, namun lebih di bawah daripada sunat rawatib qabliyah ba'diyah. Urutannya ibarat witir dulu, hanyar qabliyah ba'diyah, di bawah lagi sembahyang duha. Rasulullah bersabda, in shallaitat duha rak'ataini lam tuktab minal ghafilin. Jika kamu sembahyang duha 2 rakaat, kamu tidak dicatat sebagai orang yang lalai. Kamu tidak dicatat sebagai orang yang lupa kepada Allah. Au arba'an, kalau engkau sembahyang duha itu 4 rakaat setiap harinya, kutibta minal mukhbitin, engkau dicatat sebagai orang yang khusyuk ngarannya. Ausitan, atau engkau sembahyang duha 6 rakaat, kutibta minal qanitin, engkau dicatat sebagai orang yang selalu taat kepada Allah. Ausamaniatan, ausamanian, atau sembahyang duha 8 rakaat, kutibta minal faizin, engkau dicatat sebagai orang yang beruntung. Dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, man hafaza ala sab'atid duha ghufirat lahu dzunubuhu walau kanat mithla zabadil bahar. Orang yang memelihara 2 rakaat sembahyang duha, 2 rakaat saja dipeliharanya tiap hari 2 rakaat. Lebih baik pada 8 banu peraya seminggu. 3 Jumat 8 rakaat sembahyang duha, lainnya peraya. Lebih baik 2 cuma tiap hari. Hafaza, menjaga, memelihara 2 rakaat sembahyang duha, diampuni Allah dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Dosa halus punya banyak, jadi ganal juga. Inna fil jannati baban yuqalu lahu duha fa iza kana yaumul qiyamah nada munadin aynal ladzina kanu yudimuna ala salati duha hadza babukum fadkhuluha bi rahmatillah. Bahwa di surga itu ada pintu yang bernama duha. Bila hari kiamat diumumkan mana orang-orang yang mengekali sembahyang duha, masuklah kamu di pintu duha ini dengan rahmat Allah. Hadis Rasulullah lagi mengatakan, al munafiq la yusalli salatat duha. Orang munafik kada mampu sembahyang duha. Al munafiqu la yusalli salatat duha. Orang yang munafik kada kawa menggawi sembahyang duha itu. Apakah kada tahu juga? Bila orang munafik kada sanggup sembahyang duha ini walaupun 2 rakaat. Mun kita mampu tiap hari sembahyang duha 2 rakaat, insya Allah kita kada orang munafik. Terus menerus atasnya sembahyang duha adalah termasuk perbuatan pokok dan utama. Adapun jumlah rakaatnya, maka paling banyak apa yang dinukil tentangnya adalah 8 rakaat. Ummu Hani, saudara perempuan Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, meriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat duha 8 rakaat, di mana beliau memanjangkan dan membaikkannya. Ukuran ini tidak dinukil selain daripada Ummu Hani. Adapun Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat duha 4 rakaat. Dan ia menambah apa yang dikehendaki oleh Allah yang Maha Suci, di mana tambahan itu tidak dibatasi. Yaitu beliau terus-menerus atas 4 rakaat duha dan tidak mengurangi dari 4 rakaat. Dan kadang-kadang beliau menambah tambahan-tambahan.
Dan diriwayatkan di dalam hadis mufrad bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat duha 6 rakaat pernah juga sidin kerjakan. Oleh para ulama, sembahyang duha itu macam-macam caranya. Boleh 8 rakaat sekaligus. Kada bertahiyatan selain tahiyat akhir. Usalli sunnatat duha sama rakaat lillahi ta'ala. Allahu akbar. Aku sembahyang duha 8 rakaat. Boleh menggawi 4-4. Boleh juga 2-2. Adapun bacaannya hanya ulama yang menjelaskan bahwa sembahyang duha itu bacaannya kalau kita menggawi 4 rakaat. Rakaat pertama Al-Fatihah, kemudian wasyamsi wadduhaha. Seterusnya rakaat kedua Al-Fatihah hanya wadduha walaili idza saja. Rakaat yang ketiga Fatihah lawan qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat keempat Fatihah lawan qul huwallahu ahad. Kita menggawi 8 rakaat umpamanya. Pertama dan kedua wasyamsi wadduhaha lawan wadduha walaili idza saja. Selanjutnya qul ya qul huwallahu qul ya qul huwallahu itu. Kalau menggawi bang 2 rakaat saja, sembahyang duha 2 rakaat saja menggawi. Nah ayatnya mbah Fatihah wasamsi wadduhaha lawan qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua wadduha wal laili idza saja lawan qul huwallahu ahad. Dua-dua. Ya keempat sama sekali sembahyangnya. Adapun waktunya sembahyang duha, maka Imam Ali radhiyallahu anhu telah meriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat duha 6 rakaat pada 2 waktu, yaitu apabila matahari bersinar dan meninggi, maka beliau berdiri dan salat 2 rakaat. Ini disebut dengan salat isyraq, sembahyang sunat isyraq. Yaitu apabila matahari bersinar dan meninggi, maka beliau berdiri dan salat 2 rakaat. Dan itu adalah wirid yang pertama dari yang kedua, dari wirid-wirid siang, sebagaimana akan datang. Dan apabila matahari terbentang dan berada di perempat langit dari sebelah timur, maka beliau salat 4 rakaat. Nah ini sembahyang duha ngarannya. Timba terbit matahari kira-kira yang kada musti tiap hari. Cuma kada mau limpu pada jam 6 biasanya kayak itu. Paling tinggi jam 6 terbit matahari. Nah, diam satu matumat sembahyang 2 rakaat isyraq ngarannya. Kayaknya sudah seperapat matahari, pukul berapa kira tanggal 10. Nah, tanggal 10 hanya sembahyang 2 rakaat sunat duha. 4 rakaat sunat duha. Supaya seimbang antara subuh, duha, zuhur, asar, maghrib. Nah, bagi 4. Zuhur lawan maghrib kan di tengahnya ada asar. Zuhur lawan maghrib di tengahnya ada asar. Subuh lawan zuhur panjang bener prai. Nah, supaya jangan prai di tengah-tengahnya andaki sembahyang duha. Yang pertama itu apabila matahari meninggi sekitar setengah tumbak. Kira-kira 7 menit kurang lebih. Kira-kira 7 menitan. Sesudah terbit matahari. Sembahyang sunat isyraq. Amun sekadar tumbak tuh kurang lebih seperapat jam. Jadi kalau matahari terbit misalnya jam 6, ya jam 6:10 lah. Sunat isyraq sekedar setengah tumbak. Dan yang kedua sembahyang duha nih adalah apabila telah lewat 1/4 siang sebanding dengan salat asar, bandingannya asar.
maka bahwasanya waktu salat itu bersisa dari siang seperempatnya, sedangkan zuhur itu pada pertengahan siang. Dan duha itu pada pertengahan waktu antara terbit matahari sampai tergelincir, sebagaimana asar itu pada pertengahan antara tergelincir matahari sampai terbenamnya. Dan ini adalah paling afdal waktu sembahyang duha, sekitar 9:30 kira-kira. Tapi boleh sembahyang duha pukul 7, boleh aja. 6:30 sembahyang duha boleh, 11:30 sembahyang duha boleh aja, jam 12 kurang seperempat sembahyang duha boleh aja. Karena waktu sembahyang duha mulai terbit matahari sampai tergelincir matahari, sampai tengah hari. Jadi 6 jaman waktunya. Cuma yang paling baik tadi ambil penangahannya, sekitar 9:30 kurang lebih. Dan ini adalah paling afdal waktu, dari waktu meningginya matahari sampai apa yang sebelum tergelincirnya matahari adalah waktu duha secara keseluruhan. Waktu duha 6 jaman keseluruhannya. Nah, paling afdal kita ambil di tengahnya. Nah, ke situ. Kemudian yang ke-8 menghidupkan waktu antara maghrib dan isya tadi.